Sejumlah kios dan kontrakan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten berujung ricuh. Kematian penduduk sipil di tepi barat meningkat seiring dengan intensitas serangan militer di Israel. Selamat pagi. Ya. Agak nyangkut ya. Nyangkut Apa ternyata. kabarnya Gede Ya. pagi ini? Sehat, Baby, dan pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bibi Kristami. Dan saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pagi ini dari ibu kota. Sejumlah kios dan kontrakan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Senin malam. Kebakaran menimpa kios penjual nasi goreng dan kios makanan burung di Jalan Manunggal 5, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin malam. Selain kedua kios, kobaran api dengan cepat merambat ke 2 unit kontrakan yang berada di sekitarnya. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seorang balita berusia 1,5 tahun terluka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat terjadi kebocoran tabung gas. Yang terbakar ada 2 kios ya, sama di belakang itu imbasnya dapat 2 kontrakan ya, terus rumah liar 1. Dugaan sementara dari kebocoran gas dari loket dari tukang nasi goreng kebocoran gas. Selanjutnya pemirsa, sambil membawa berbagai senjata tajam, puluhan remaja diduga gangster motor menyerang permukiman warga di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Inilah rekaman video yang beredar saat puluhan remaja diduga gangster motor menyerang permukiman warga di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka berkonvoi dengan motor sambil membawa berbagai jenis senjata tajam untuk menakuti warga. Warga yang ketakutan mengaku tidak mengetahui maksud dari aksi penyerangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga masih resah dan berharap para petugas memperluas area patroli agar terjadi kejadian tidak serupa. Pedang drama, bawa pedang banyak, pedang panjang banget, celurit lah gitu. Habis itu udah. Itu dia bawa motor juga atau gimana? Motor banyak bang, Bawa motor juga, kurang lebih mah 50 motor lah. 50 motor. Itu berapa kali bang diserang sama dia? Maksudnya didatengin gitu? Cuma sekali doang sih kak. Hah? Orang bilang pertama dari Gongseng, dia nyari musuh. Gongseng kagak ada, lalu ke Cibubur, balik sini lagi. Pemirsa, seorang balita berusia 1 tahun menjadi korban peluru nyasar saat tertidur. Peluru menembus atap asbes dan plafon rumah dan mengenai kaki kanan korban hingga pendarahan. IB, balita berusia 1 tahun 9 bulan ini harus menahan sakit akibat menjadi korban peluru nyasar. Peluru tersebut mengenai kaki kanan korban saat tertidur pulas. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari kaki korban setelah sempat bersarang selama 12 jam. Orang tua korban menjelaskan anaknya tiba-tiba menangis pada pukul 2 dini hari dan pergelangan kaki kanannya mengeluarkan banyak darah. Sempat ngedenger kayak suara barang jatuh dari atas. Ya mungkin itu salah satu tandanya sih. Cuma kita nggak berpikiran kalau itu tuh peluru karena kan jam 2 malam. Wajahnya orang lagi istirahat kan. Kepolisian Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Di lokasi kejadian ditemukan lubang bekas peluru yang menembus atap asbes dan plafon kamar tempat korban tidur. Polisi juga mengamankan proyektil peluru sebagai barang bukti. Sementara itu pemirsa, seorang balita meninggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta. Korban ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Suasana haru menyelimuti persemayaman Grace, bocah perempuan berusia 2 tahun 9 bulan. Grace diduga tewas akibat dianiaya kekasih ibunya. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta. Ketika kekasih ibu korban kesal dengan Grace yang buang air besar di apartemennya. Bisa ponakan saya makanya bisa sampai meninggal ini karena katanya cuma karena pup ya wajar lah main anak kecil ya di mana-mana gitu, mungkin nggak pakai pampers ya, kurang paham berceceran katanya sampai ke kasur. Nah si cowoknya ini kesel sama si anak ini, akhirnya yang saya dengar dari laporan di sana polisi bilang dan hasil dari otopsi ini ada unsur pembunuhan. Hingga kini kasus penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten diwarnai keributan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Mahasiswa menuding pemerintah kabupaten belum mampu mensejahterakan warga Lebak. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten sempat memanas saat mahasiswa meminta pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati dengan tidak terciptanya pembangunan di Kota Lebak. Tidak mendapat respon dari pemerintah daerah, mahasiswa yang kesal membakar seluruh karangan bunga hari ulang tahun Kabupaten Lebak ke 194 tahun. Di saat Kabupaten Lebak merayakan ulang tahunnya yang ke-194, faktanya masih banyak bangunan seperti gedung sekolah yang tidak layak. Tingkat kesejahteraan tenaga pendidikan honorer di Kabupaten Lebak juga minim. Wacana yang selalu digaungkan oleh pemerintah tentang percepatan pemulihan ekonomi sampai saat ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak puas atas penanganan dugaan kasus investasi bodong, ratusan orang menggeruduk Polres Jakarta Barat untuk segera menangkap seorang oknum pengacara yang terlibat. Ratusan pendemo mendatangi Polres Jakarta Barat mempertanyakan penanganan kasus Natali Rusli, oknum pengacara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong. Masa menuntut Natali segera ditahan karena dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana klien itu berkasnya sudah P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa. Para pengunjuk rasa mengatakan tidak puas atas kinerja penyidik Satreskrim dalam kasus tersebut. Mereka mendesak Polres Jakarta Barat untuk mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Karena kita tahu bahwa kasus Natali Rusli terkait dengan investasi bodong dan penipuan terhadap beberapa orang yang mana kita tahu bahwa itu sudah dinyatakan oleh kejaksaan, berkasnya sudah. Penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terus bergulir. Masa dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi menolak pengesahan RKUHP di depan gedung DPR RI. Masa mendesak sejumlah pasal kontroversial dicabut. Aksi menolak pengesahan RKUHP pada Senin siang digelar di depan gedung DPR RI Jakarta. Masa menolak pengesahan RKUHP dalam sidang paripurna DPR pada hari ini karena masa menolak karena pembentukan RKUHP dianggap tidak transparan. Selain itu, mereka mendesak agar pasal-pasal kontroversial dicabut. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyadari tak mungkin semua orang setuju dengan RKUHP. Menurut Yasona, sosialisasi RKUHP ini sudah dilakukan lama dan melibatkan semua pihak. Jadi jika masih ada penolakan, mekanisme yang benar adalah mengujinya di Mahkamah Konstitusi.
Sudah dibahas dan sudah sosialisasi ke seluruh penduduk tanah air, seluruh stakeholders. Kalau untuk 100% setuju tidak mungkin. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, daripada kita harus memakai KUHP Belanda yang sudah ortodoks, yang dalam KUHP ini banyak yang sudah reformatif, bagus. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya nanti kalau sudah disahkan, gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme konstitusional. Ya, kita udah berkali-kali baik. Beralih ke informasi lain pemirsa, diduga akibat korsleting listrik mesin, satu unit truk kontainer hangus terbakar di jalan tol. Akibatnya arus lalu lintas macet. Api dengan cepat membakar sebuah truk kontainer di ruas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono, kilometer 22 Penjaringan, Jakarta, Senin siang. Sulitnya akses untuk menuju lokasi membuat api dengan cepat menghanguskan truk yang tengah melaju dari arah Tanjung Priok menuju bandara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik bagian mesin. Api dipadamkan setelah sebuah mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk bagian bawah mungkin itu bagian mesin dan bagian kabelnya itu sehingga yang menimbulkan percikan api membesar konsleting listrik. Berarti itu Pak, apakah ada korban luka atau korban jiwa, Pak? Baik, untuk korban luka untuk sampai saat ini kita nihil. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Tanjung Priok mengarah Bandara Soekarno-Hatta sempat tersendat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil box dan truk kontainer tabrakan di Tol Jor Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa menyebabkan kemacetan yang panjang. Akibat saling salip, satu unit mobil box terbalik dan satu unit truk kontainer menabrak pagar pembatas pintu Tol Jor Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Bahkan kencangnya benturan membuat tiang penyangga pintu tol rusak parah, serta dua buah peti kemas lepas dari muatan mobil truk kontainer. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat dua pengemudi saling salip saat berkendara dalam kondisi jalanan yang lengang. Meski tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa ini akses jalan tertutup dan mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Cilincing menuju Cakung, Jakarta Timur. Jalan cacing tak beranjak kontainer balik le. Sementara itu, dua minibus dan dua unit sepeda motor tabrakan beruntun di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang penumpang motor yang merupakan anggota TNI tewas di lokasi, sedangkan dua pengendara motor luka-luka. Seorang penumpang sepeda motor yang merupakan anggota TNI tewas akibat tabrakan beruntun di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan anak korban yang mengendarai sepeda motor serta satu pemotor lainnya yang merupakan pengemudi ojek online mengalami luka pada bagian kaki dan pinggang. Kejadian berawal saat korban bersama anaknya berkendara dari arah Jatinegara menuju Cililitan. Dari arah belakang, sebuah minibus menabrak korban hingga terhimpit di antara dua minibus yang berada di depan dan belakangnya. Diduga pengemudi minibus yang menabrak korban hilang konsentrasi, bahkan sebelum menabrak korban, minibus menaiki pembatas jalan. Tahu-tahu dari belakang kenceng banget. Ini ada 3 orang ini saya lihat tadi. Jadi nabrak mobil Bapak ya? Iya. Nabrak mobil, saya nabrak mobil depan tapi mobil depan langsung kabur. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Seorang driver ojek online tewas usai tertabrak komuter lain di perlintasan kereta api di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Korban tertabrak setelah melawan arus dan terobos palang perlintasan. Detik-detik seorang driver ojek online tertabrak komuter lain di perlintasan kereta api di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara.
Peristiwa yang sempat terekam kamera handphone warga ini, terlihat korban seperti tidak menghiraukan adanya bunyi sirene palang perlintasan sebagai tanda komuter lain akan melintas. Korban melaju melawan arah dari Mangga 2 menuju kawasan Pademangan dengan kondisi melawan arus. Akibatnya, korban tewas tertabrak komuter lain yang melaju dari Kampung Bandan tujuan Jatinegara. Bapak tadi sempat kasih tahu jangan lintas. Udah sempat kasih tahu. Tapi orangnya tetap nyonong gitu, Pak. Ya, dia kan arah dari arah sana, lawan arah dia. Oh, lawan arah dia, Pak. Lawan arah, jangan berhenti kan, Kak. Jalan terus, kita akan lampu. Pengendara sepeda motor dengan inisial AG, ya, umur kurang lebih 60 tahun, ini melaju dengan kendaraan dari arah barat menuju ke timur. Ya. Dan saat yang bersamaan melintaslah kereta api sehingga terjadi tabrakan. Kini jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta Pusat, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kini kasusnya ditangani Satlantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban kecelakaan bus wisata di Sarangan, Magetan langsung dimakamkan setelah tiba di kota Semarang. Selain korban meninggal, korban luka-luka juga dipindahkan ke Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang. Jenazah 6 korban kecelakaan maut bus pariwisata yang terjadi di jalur Ceboro Sewu Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Minggu siang dipulangkan ke Manyaran, Semarang. Sedangkan 1 orang berasal dari Kemijan yang merupakan sopir bus. Setelah diserahkan ke pihak keluarga, jenazah langsung dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Simongan. Sementara seluruh korban luka yang dirawat di RSUD Saidiman, Magetan, Senin sore dialih rawat ke RSUD Wongsonegoro, Semarang atas permintaan keluarga korban. Dengan demikian seluruh korban luka sudah tidak lagi berada di Magetan. 18 pasien itu yang 7 rawat jalan, kami pulangkan dari rawat jalan. Yang 11 pasien alih rawat. Kami memberangkatkan 12 ambulan, 7 dari Semarang, 7 dari Semarang, 3 dari Dinas Kesehatan, 2 dari rumah sakit. Berarti banyak Bapak yang rawat itu? Juga permintaan pasien, juga kondisi juga sudah stabil, bagus semua. Terus keluarga pasien mengendaki untuk dirawat alih di Semarang. Sebelumnya kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Cemoro Sewu Sarangan, Magetan, Jawa Timur Minggu siang. Bus pariwisata dengan rombongan berasal dari Manyaran, Semarang, Jawa Tengah hendak berwisata ke lokasi wisata Telaga Sarangan, terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter akibat diduga hilang kendali dan mengalami remblong. Dari peristiwa ini 7 orang tewas, korban tewas merupakan sopir dan 6 penumpang lainnya terdiri dari orang tua dan anak-anak. Kesiapan operasi lilin menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru kembali dilakukan Korps Lalu Lintas Polri untuk mencegah penumpukan kendaraan dan meminimalisir kecelakaan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memeriksa jalur sekaligus meninjau sarana dan prasarana operasi lilin di Bogor, Jawa Barat. Pemaparan oleh Kasat Lantas Polresta Bogor dan jajaran berlangsung di Pos Polisi Simpang Gadok. Selain pemaparan, juga diperlihatkan kesiapan video hingga tactical floor. Personel yang bertugas diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan operasi. Seperti cara bertindak diantaranya rekayasa lalu lintas maupun jalur-jalur alternatif yang akan diterapkan guna mencegah penumpukan kendaraan. Sampaikan tadi kepada jajaran yang akan nanti melaksanakan tugas pengamanan ini untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa CB cara bertindak yang akan kita kerjakan maupun nanti informasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ya, sama-sama kita maklumi bahwa Natal dan Tahun Baru sama-sama jatuh di hari ini. Polisi terjatuh ke saluran air saat membawa bantuan untuk korban gempa ke daerah terisolir. News Pagi masih akan kembali usai jeda.